kisah ketika diharamkan khamr. Bayangkan 13 tahun di kota Mekah. Orang-orang itu minum khamr. Di Medina beberapa tahun itu mereka minum khamr, menikmatin itu khamr, masih diperbolehkan. Tapi tatkala turun firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ketika datang ayat yang menjelaskan itu harus ditinggalkan, Anas bin Malik cerita, kuntu asqi Aba Ubaidah wa Aba Talha wa Ubay bin Ka'ab. Pada suatu hari aku ini sedang menuangkan khamr karena masih halal. Buat siapa? Buat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, aminu hadil ummah. Buat Abu Talha yang mensedekahkan kebunnya ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Abul Mundhir, sahabat Nabi SAW, yang Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadanya. Faja'ahum atin. Dalam kondisi lagi minum minuman ini, datang seorang. Dia mengatakan, innal khamra qad hurrimat. Sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Faqala Abu Talha. Abu Talha langsung mengatakan kepada Anas, ya Anas fa'ahriq. Wahai Anas, tuangkan khamrnya. Fa'ahriq. Langsung dituangkan sama Anas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nggak ada kebayang, ini kan terakhir. Udah nih, ini kesempatan terakhir nih. Yuk minum terakhir kita. Enggak, dituangin, dibuang sama mereka. Sampai kota Medina itu banjir khamr. Karena minuman mereka pada waktu itu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini cerita yang tadi kita bacakan. Ada detailnya. Nabi SAW ketika mereka sedang minum minuman, Nabi menyuruh orang untuk mengumumkan bahwasanya khamar sudah diharamkan. Anas tadi menuangkan khamar tersebut. Kata Anas, fajarat fi sikakil Madinah. Itu khamar ngalir di jalan-jalan kota Madinah. Kita tahu ya, mereka nggak punya selokan mungkin pada waktu itu karena jarang hujan di sana. Akhirnya khamar itu ngalir di jalanan. Dituangin sama mereka. Subhanallah. Seperti itu ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah. Pernah ada perintah pergantian kiblat. Awalnya kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu menghadap ke Ka'bah. Kira-kira 17 bulanan. Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim dari Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib menceritakan tentang kiblat ini. Awalnya kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu menghadap ke Masjidil Haram. Kira-kira 16 bulan atau 17 bulan. Awal sholat yang dilakukan Nabi SAW itu sholat asar. Dan sholat bersama beliau orang-orang yang sudah tahu kiblatnya berubah. Salah seorang yang sholat sama Nabi SAW itu pergi dari Masjid Nabawi menuju ke Kuba dalam sebuah riwayat. Dilihat orang itu masih sholatnya subuh kalau nggak salah. Sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang sedang sholat nih. Dia mengatakan, Ashhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah. Laqad sallaitu ma'a Rasulillah SAW qibala Makkah. Aku sudah sholat bersama Nabi SAW menghadap ke Mekah sekarang. Itu orang yang sedang ruku, balik jamaah menghadap ke Ka'bah. Langsung balik. Kenapa? Taat. Sami'na wa ata'na. Dan kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini pernah ribut sama seorang yang namanya Ibn Abi Hadrat.
Ibn Abi Hadrad ini punya utang sama Ka'ab bin Malik. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ditagih utangnya, kok kayaknya Ibn Abi Hadrad ini ngeyel ya. Sampai suara mereka keras. Nabi mendengar suaranya. Nabi di rumah dengar suara dua orang ini ribut. Ketika Nabi mendengar suara keduanya, beliau keluar. Beliau buka tirai rumahnya. Lalu beliau alaihissalatu wassalam memanggil. Ya Ka'ab. Ya Ka'ab. Qala labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ini lagi ribut dipanggil langsung labbaik ya Rasulullah. Da' min dainika hada. Wa auma ila syatr. Nabi SAW mengatakan, engkau halalkan dari utangmu setengahnya. Qala qad fa'altu. Apa kata Ka'ab? Iya. Aku ikhlaskan setengah utangnya. Lalu beliau mengatakan kepada Ibn Abi Hadrad, qum faqdi. Engkau sekarang bangun bayar utang. Langsung dilakukan. Enggak ngeyel lagi ini dan itu. Yang terakhir jamaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, sahabat Nabi. Pernah Nabi alaihissalatu wassalam lagi khutbah Jumat. Lalu beliau mengatakan, ijlisu, ijlisu. Duduk, semuanya duduk. Fajal Ibnu Mas'ud itu mendengar ucapan Nabi nyuruh duduk. Dia masih di pintu. Lalu dia duduk di pintu masjid. Nggak masuk masjid. Duduk langsung dia. Lalu Nabi dari mimbar melihat Abdullah bin Mas'ud duduk di pintu. Ta'al ya Abdullah. Sini engkau Abdullah. Suruh masuk gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mendengar Nabi mengatakan duduk. Beliau nggak banyak tanya. Sedangkan kita sekarang banyak tanya, banyak ngomong, dan kurang taat dan patuh. Maka kembali kepada sikap seorang muslim yang seharusnya dilakukan. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.